Salah satu rintangan yang jadi momok ketika menyusui ialah ASI yang mendadak makin sedikit jumlahnya, atau malah tidak keluar sama sekali. ASI mampet sering membuat moms merasa stres. Sebelum moms langsung memberikan susu formula, yuk simak dulu wawancara eksklusif Nakita.id bersama pakar untuk mengatasi ASI mampet. Percaya atau tidak, faktor yang benar-benar ngefek itu adalah mindset atau percaya diri dari ibu. Ya, jadi kepercayaan diri bahwa dia mampu, bahwa dia bisa, itu akan menenangkan dia dan akan membuat ibu tersebut happy. Jadi, yang memproduksi ASI itu ada yang namanya hormon prolaktin. Yang mengeluarkan ASI dari payudara ada yang namanya hormon oksitosin. Okay? Jadi kalau kita nggak happy, payudaranya akan terasa kencang, tetapi payudaranya itu tidak bisa mengeluarkan ASI karena kalau kita stres, pasti stres hormon atau hormon stresnya itu akan meningkat dan itu akan menurunkan happy hormon. Kebiasaan yang memastikan bahwa produksi ASI itu sesuai dengan supply dan demand. Lagi-lagi balik lagi ke itu. Ya, jadi kalau kita ingin menyusui secara eksklusif, kita harus tahu bahwa setiap kali payudara kita kosong itu adalah stimulasi terbaik untuk meningkatkan produksi ASI. Kemudian yang kedua, kita juga harus ada niat untuk mau menyusui. Ya, jadi ada beberapa ibu di mana mereka mau menyusui, tetapi mereka tidak mau direct breastfeeding. Mereka maunya eksklusif pumping. Pompa, berikan ASI perah. Pompa, berikan ASI perah. Apakah itu salah? Enggak juga. Jadi semua ini harus dibicarakan dulu dengan dokter spesialis anaknya atau dengan konselor laktasinya. Kebiasaan-kebiasaannya adalah berarti harus dicurhatin masalah yang sedang dialami oleh ibu. Jangan sampai disimpan dan dipendam sendiri. Jadi terbuka aja, terbuka kepada suami, terbuka kepada keluarga yang mensupport, terbuka juga dengan dokter spesialis anaknya, supaya kita bisa tetap memberikan yang terbaik untuk si kecil dengan senyuman. Air putih, asupan air putih itu sangat penting untuk ibu-ibu yang menyusui, ya. Jadi ibu-ibu yang menyusui itu harus memastikan asupan air putihnya itu cukup. Banyak sekali makanan yang dianggap sebagai ASI booster atau yang bisa meningkatkan produksi ASI, ya. Jadi beberapa tipe makanan itu yang sering kita dengar-dengar itu adalah daun katuk, kemudian ada juga namanya daun torbangun. Daun torbangun itu adalah daun dari Medan. Itu juga bisa meningkatkan produksi ASI dan itu penelitiannya banyak sekali yang menyebutkan bahwa itu adalah salah satu ASI booster yang oke banget. Ya. Kemudian ada juga kelabat atau fenugreek. Kemudian almond, ya, almond mungkin bisa susu almond, ya. Kemudian kacang hijau, tare. Ya, kemudian ada beberapa ibu-ibu yang juga merasa bahwa ASINya meningkat kalau minum kelapa muda, air kelapa muda. Yang tidak boleh kita lakukan adalah konsumsi alkohol, merokok, kemudian konsumsi makanan yang pedas, atau makanan yang bisa menyebabkan bayinya itu kembung. Jadi untuk kurma sendiri sebenarnya betul bisa meningkatkan produksi ASI, ya. Tetapi cara konsumsinya itu silakan, boleh di apapun juga gitu ya, boleh di bagaimanapun juga. Ya, mau dimakan buah kurmanya langsung boleh, mau di jus boleh, mau dijadikan pemanis. Sayangnya
ASI booster ini tidak ada dosis, kita nggak bisa membicarakan dosis. Ya, daun katuk kita harus makan berapa gram gitu, nggak ada ya. Susu almond atau almondnya kita harus makan berapa gram gitu, itu sama sekali nggak ada. Dan benar-benar menurut pengalaman saya juga itu cocok-cocokan sih sebenarnya. Kita mau membicarakan tentang pelancar ASI, itu kebanyakan lebih ke herbal. Ada beberapa pelancar ASI yang bentuknya itu obat gitu ya. Ada yang salah satunya namanya domperidone. Ya, sebenarnya domperidone ini adalah obat mual yang kita gunakan efek sampingnya untuk meningkatkan produksi ASI. Ada yang seperti itu, tetapi sekali lagi konsumsi obat-obatan seperti ini harus dibicarakan dulu sama dokter spesialis anaknya atau konselor laktasinya. Kita boleh mengkonsumsi ASI booster, yang penting kita kembali lagi, kita harus melihat kondisi bayinya. Jangan sampai kita mengkonsumsi suatu produk yang terlalu banyak gitu ya dosisnya ataupun volumenya kita makan terlalu banyak. Ternyata kita lihat-lihat, bayinya jadi kembung, bayinya jadi nggak happy, bayinya jadi nggak bisa tidur, bayinya jadi rewel banget. Itu dia Mams, wawancara eksklusif nakita.id dengan pakar terkait cara mengatasi ASI mampet. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.